Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya Anastasia Fase, dosen etika profesi hukum. Buku yang saya pakai kali ini adalah buku Profesor Abdul Qadir Muhammad. Nah, buku ini terkesan memang simple tapi cukup berisi. Kali ini kita akan membahas tentang etika dan etiket. Seringkali kita menganggap etika dan etiket itu sama. Padahal etika dan etiket itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Nah, di dalam buku ini di halaman 16 dijelaskan bahwa etika dan etiket itu dua hal yang sangat berbeda, yaitu etika itu menetapkan norma perbuatan, sedangkan etiket itu adalah suatu perbuatannya. Kalau di dalam hukum, etika itu ibarat undang-undang atau peraturannya, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan etiket. Jadi, ketika rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari mata kuliah ini, saya mengharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat membedakan yang mana kata etika dan yang mana kata etiket. Baiklah, kita kembali lagi kepada materi kali ini. Bertens di sini menjelaskan bahwa 4 perbedaan antara etika dan etiket. Salah satunya, etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, rekan-rekan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Nah, berdasarkan peraturan, baik itu peraturan hukum positif maupun hukum adat dan kebiasaan, masuk ke rumah orang lain tanpa izin itu merupakan sesuatu yang sangat tidak sopan dan sesuatu yang melanggar hukum. Itu yang dinamakan dengan etika. Kemudian apa itu etiketnya? Kalau etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik benar, sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi misalnya kita masuk ke rumah orang tanpa izin. Orang tersebut biasa-biasa saja, ya kan? Nah, itu antara perbedaan antara etika dan etiket. Kemudian yang kedua, etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya tindakan orang lain. Misalnya seperti ini. Larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang yang lain hadir, etiket tidak berlaku. Misalnya, makan tanpa baju. Kalau kita lagi berdiri, misalnya makan sendiri tanpa baju, itu hal yang biasa-biasa saja. Itu dia etiket. Kalau misalnya ada orang lain, bisa jadi itu merupakan suatu tindakan yang tidak sopan. Tergantung bagaimana cara orang tersebut memandang. Kemudian yang ketiga, etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar. Misalnya dalam aturan hukum, seseorang tidak boleh mencuri. Jika mencuri maka dia mendapatkan sanksi, yaitu hukuman penjara maupun denda. Sedangkan etiket bersifat relatif. Nah, tadi saya sebutkan, misalnya dalam suatu kebiasaan di daerah tertentu menyebut dengan kata kau, ya. Menurut di suatu lingkungan, kata-kata kau adalah kata-kata yang biasa saja, tidak melanggar, tidak juga kata-kata yang kasar. Tapi di suatu tempat, kata kau yang diucapkan itu bersifat tidak sopan. Kemudian, kentut di tempat umum. Dalam medis, kentut adalah sesuatu yang tidak dilarang karena itu menandakan kesehatan seseorang. Tapi kebanyakan dalam adat istiadat kita, kentut di mana ada orang lain atau buang angin, ada orang lain, itu merupakan suatu tindakan yang tidak sopan. Oke? Berarti sudah ada 3 perbedaan antara etika dan etiket. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, etika memandang manusia dari segi dalam. Batinnya, orang yang bersifat etis adalah orang yang benar-benar baik sifatnya. Artinya ketika kita memandang seseorang, dia memiliki etika yang baik atau tidak. Melihat bagaimana sifat orang itu, batinnya, ya kan? Tapi etiket memandang manusia dari segi luar, yaitu dari segi perbuatannya, baik atau tidak perbuatannya. Nah, sampai di sini saya mengharapkan rekan-rekan mahasiswa sudah dapat menempatkan kata yang mana etika dan yang mana etiket. Oke?
Di akhir pertemuan ini, saya meminta rekan-rekan mahasiswa merangkum apa itu etika dan etiket, kemudian kemukakan perbedaan antara etika dan etiket dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, sertakan contoh kenapa suatu perbuatan dikatakan melanggar etika dan kenapa suatu perbuatan dikatakan melanggar etiket. Oke? Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu dengan materi berikutnya. Salam hormat dari saya. Sehat selalu dan semangat selalu dalam belajar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like serta share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.